Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ferry Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia, Pak Suminto, staf ahli Kementerian Keuangan, Pak Buya Anwar Abbas, kemudian para alim ulama, pimpinan DSN MUI dan jajarannya, para Dewan Pengawas Syariah se-Indonesia dan juga tamu undangan serta seluruh hadirin yang berbahagia. Terima kasih Pak Ustadz Gunawan atas pertanyaannya. Memang saat ini kita sedang dihadapkan dengan krisis kesehatan global ya, yang menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi secara masif dan tiba-tiba, termasuk juga tekanan di ekonomi syariah. Sehingga tekanan yang luar biasa ini di berbagai belahan dunia, termasuk baik sisi penawaran maupun sisi permintaan. Namun kita bersyukur walaupun saat ini terkontraksi minus 5,32 ya Pak Suminto ya, namun tidak sedalam kontraksi pertumbuhan negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Untuk memitigasi dampak lebih lanjut terkait dengan kondisi saat ini terhadap perekonomian dan sektor keuangan, kami bersama-sama dengan pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia, OJK telah mengerahkan berbagai kebijakan dan instrumen untuk membantu masyarakat, sektor informal, UMKM, dan pelaku usaha. Kebijakan kita yang diterbitkan berupa insentif atau relaksasi baik yang bersifat preemptif, extraordinary, dan juga forward looking untuk menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus untuk mencegah potensi pemburukan yang lebih dalam. Pada kesempatan ini kami melaporkan bahwa terkait dengan kebijakan relaksasi ini yang berupa restrukturisasi saat ini untuk perbankan baik syariah termasuk syariah ini ada jumlah restruktur sekitar 914 triliun. Jadi termasuk di sini adalah yang tidak ketinggalan adalah UMKM. Karena di sini adalah UMKM ada 361,9 triliun. Dengan jumlah debitur yang besar sekitar 5,88 juta, termasuk untuk pembiayaan itu ada 4,79 juta untuk UMKM. Di sini juga kami dapat laporkan bahwa untuk perusahaan pembiayaan ini itu tadi perbankan itu ada sekitar 177,66 triliun. Dan juga lembaga keuangan mikro, LKM, ada 26,44 miliar, ya, memang masih relatif sedikit total asetnya. Dan juga bank wakaf mikro, ini juga udah ada beberapa yang dilakukan relaksasi dari 13 bank wakaf mikro. Dari sisi kebijakan, saya rasa ini udah ada beberapa kebijakan yang terkait di OJK yang untuk membantu kita semua, artinya dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan yang bahu-membahu dengan pemerintah dan juga bank sentral dan juga otoritas yang lain. Yang pertama dapat kami sampaikan bahwa dari sisi perbankan, kita memberikan satu kebijakan untuk memberikan suatu ruang gerak bagi sektor real, termasuk juga dari dua sisi. Selain sektor real juga dari lembaga jasa keuangannya, biar seimbang.
Dengan adanya POJK 11, sekarang udah lakukan perpanjangan, ini ada beberapa hal, yaitu kebijakan terkait dengan restrukturisasi kredit, penilaian kualitas aset, dan juga beberapa kebijakan yang terkait dengan di pasar modal. Nah, kita juga ada kebijakan pasar modal untuk stabilitas pasar keuangan yang terjaga melalui antara lain pelarangan short selling, buyback saham, tambah RUPS, asymmetric auto rejection, dan perubahan trading. Dan ini kita lihat ini juga efektif di tengah-tengah kondisi yang sekarang. Selain itu juga agar sektor jasa keuangan juga mampu bertahan melewati pandemi, itu juga beberapa aturan-aturan tertentu, misalnya penetapan standar Basel juga kita lakukan penundaan, ada juga relaksasi terkait dengan pelaporan, dan juga beberapa kemudahan lainnya. Antara lain nanti kita ke depan juga ada digitalisasi UMKM dan SJK untuk terus tumbuh, untuk penyaluran KUR, baik secara digital atau secara langsung, dan juga digitalisasi bank wakaf mikro, laku pandai, atau digitalisasi BPR, yang kita saya rasa bersama-sama dengan Bank Indonesia terkait dengan sistem pembayaran untuk mengantisipasi, ya, dan juga biar sektor real itu juga terus tumbuh. Artinya dengan beberapa kebijakan itu, kita dengan pemerintah, Pak Sahli, ini Pak Suminto, ya, saya rasa dengan Pak Gubernur Bank Indonesia, dan juga peran dari baik peran dari pengurus perbankan dan juga IKNB, pasar modal, dan yang lainnya, termasuk juga masyarakat pada umumnya. Ini kita harus bahu-membahu terkait dengan hal tersebut. Kami juga dapat sampaikan bahwa negara kita ini memiliki peranan signifikan dalam pasar keuangan syariah global. Sekarang ini, sebagaimana disebutkan dalam Islamic Finance Development Report tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Thomson Reuters, ini Indonesia menempati ranking nomor 4 dari 131 negara dalam Islamic Finance Development Indicator. Artinya pencapaian yang luar biasa di gini, bahwa kita punya peranan yang signifikan. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa posisi keuangan syariah Indonesia di mata dunia, kita lihat bahwa ini sekarang cukup baik dengan sistem keuangan syariah yang merupakan salah satu sistem keuangan syariah menurut hemat kami itu terlengkap dengan landscape ekonomi syariah dan filantropi syariah yang memadai serta diakui secara internasional. Kami dapat sampaikan bahwa secara nasional, industri keuangan syariah Indonesia dalam 2 dekade ini mempunyai total aset keuangan syariah Indonesia, tidak termasuk saham syariah, ini mencapai 1.678,94 triliun atau 115,36 miliar dolar, dengan market share ini mencapai 9,69% dari total aset keuangan nasional. Artinya ini pencapaian yang luar biasa yang sebelumnya untuk beberapa kali kita untuk mencapai 5%, ini ini ada pelompatan. Sekarang kita udah 9,69% market share-nya. Ini luar biasa yang pertumbuhannya. Pada sektor perbankan syariah yang merupakan pelopor utama keuangan syariah Indonesia, kini telah mencapai ada 14 badan usaha syariah. Ada 12 UUS, ya, unit usaha syariah.
dan ada 162 BPR dengan porsi market share perbankan syariah itu sebesar 6,07% dari total aset perbankan di Indonesia. Dengan jumlah rekening yang juga luar biasa, ada yang meningkat 2,70% dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 34,88 juta ini per Agustus 2020. Ini adalah saya rasa ini terus bisa ditingkatkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar. Saya rasa ini terus bisa ditingkatkan. Kami juga menyampaikan bahwa di sektor pasar modal saat ini juga sudah terdapat 60 manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah, 29 penjamin emisi sukuk, 18 perusahaan efek yang memiliki syariah online trading, 59 manajer investasi yang memiliki unit pengelola investasi syariah, dan 1 manajer investasi syariah, dan 14 pihak penerbit daftar efek syariah, dan 113 ahli syariah pasar modal. Per Agustus 2020 ini dari sisi jumlah, market share saham syariah, ini saya rasa upaya dari pemerintah, Gubernur Bank Indonesia, dan juga OJK, dan juga yang lainnya, ini saat ini adalah 58,82%. Jadi lebih dari 50% itu adalah market share saham syariah. Sementara market share untuk sukuk korporasi 18,88%. Ini terima kasih Pak Suminto, ya Pak Gubernur Bank Indonesia. Dan juga reksadana syariah sebesar 12,81%, sukuk negara memiliki market share 30,37%. Ini artinya dari sisi nilai market share saham syariah sebesar di atas 50 tadi, ini untuk sukuk korporasi 6,86% dan reksadana syariah seberapa 13,18%. Ini sangat bagus sekali untuk bisa terus dikembangkan. Sama juga dari sisi industri keuangan non-bank syariah. Ini saat ini terdapat 214 perusahaan yang menyelenggarakan usaha berdasarkan syariah, yaitu ada 63 perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah, 34 lembaga pembiayaan syariah, 77 lembaga keuangan mikro syariah, 7 perusahaan penjamin syariah, 56 bank wakaf mikro yang ini langsung ke sektor real untuk membantu masyarakat yang langsung terkait dengan wakaf, 11 fintech peer-to-peer lending, dan 22 industri non-bank syariah lainnya. Market share-nya ini 4,40% dari aset industri keuangan bank syariah. Ini saya rasa ini akan terus berkembang, dan juga kita sama-sama untuk mengarahkan bagaimana keuangan syariah bisa menjadi sokok guru ekonomi di kita. Dapat kami sampaikan di sini bahwa untuk mengoptimalkan potensi dan juga menghadapi tantangan yang ada, diperlukan arah pengembangan keuangan syariah Indonesia. Dari OJK ini ada 3 hal pokok, yaitu pertama adalah penguatan lembaga keuangan syariah. Artinya dengan beberapa konsolidasi untuk bisa ada bank syariah yang terbesar. Jangan cuma kecil-kecil, tapi harus ada bank terbesar, yaitu yang menjadi bank buku 4. Saat ini bank syariah hanya ada bank buku 3 dan beberapa bank buku 2, buku 1. Ini perlu ada bank syariah yang muncul, yang berperan baik di Indonesia maupun juga di internasional, sehingga perlu ada dukungan kita semua untuk ada bank syariah yang menjadi bank buku 4. Saya rasa
dengan adanya konsolidasi, merger bank syariah itu mengarahkan ke sana. Jadi peran dari kita tidak hanya nasional tapi juga internasional. Selain itu juga kita menciptakan demand keuangan syariah yang sustain, membangun ekosistem keuangan syariah secara integrasi. Saya rasa nanti OJK akan terus mendorong penguatan kelembagaan keuangan syariah untuk menjadi lembaga keuangan yang memiliki daya saing yang tinggi dengan mengedepankan keunggulan dan juga diferensi produk serta memperkuat permodalan, SDM IT yang terkini, yang paling mutakhir. Di sisi lain, kita juga di OJK juga terus secara aktif menciptakan demand keuangan syariah melalui program-program literasi, inklusi yang tepat sasaran. Seperti dengan TPAKD, Bank Wakaf Mikro, yang diyakini dapat meningkatkan inklusi ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan syariah formal. Saya rasa ini perkembangan ekonomi syariah kita tidak terlepas dari ekosistem syariah, ya, yang terdiri dari industri jasa keuangan syariah, industri halal, lembaga dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dana haji, lembaga sosial, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya. Artinya di sini sinergi dan juga semangat berjamaah antar elemen ekosistem ini harus terus ditingkatkan untuk menciptakan ekonomi syariah yang semakin berperan pada perekonomian nasional dan juga keuangan syariah menjadi instrumen keuangan kepercayaan masyarakat Indonesia. Kita lihat bahwa tadi dari Pak Ustadz Gunawan terkait dengan peluang, tantangan ke depan, saya rasa ini adalah menjadi hal yang sangat penting. Tadi ada berapa, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, ya, pertumbuhnya kelas menengah dan penduduk usia produktif, juga terkait dengan adanya penetrasi internet yang tinggi, juga keperpihakan pemerintah, maupun juga beberapa acara dari Gubernur Bank Indonesia tadi disampaikan, ISEF, yaitu pada industri halal dan juga keuangan syariah seluruhnya, maka di sini ada beberapa tantangan yang ke depan ya, terkait dengan berubahnya IT dan juga segala macam. Ini kita semua perlu peluang-peluang terkait dengan meningkatkan kapasitas daya saing dan juga jangkauan layanan LCK, inovasi produk dan layanan, adanya tren yang digital saat ini perlu terus-menerus ditingkatkan, termasuk juga bagaimana kita melakukan penguatan lembaga jasa keuangan dari sisi permodalan dan juga akses ekonomi dan juga diferensi dari produk-produk syariah yang harus lebih luas dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, dan juga LJK lebih mudah nantinya terkait dengan adanya beberapa perkembangan produk yang ada. Demikian Pak Ustadz Gunawan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.